Dan selalu kemana-mana, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari mengalami, ada orang nanya, Anda Kristen ya? Betul, saya Kristen. Gereja di mana? GBI Mawar Saron. Oh, pendetanya pendeta Yakob Nahuai ya? Betul. Hebat ya dulu Pak Yakob. Artinya, pendeta Yakob Nahuai meninggalkan warisan jiwanya bagi kita semua dengan reputasi yang baik. Dan itulah juga bentuk warisan. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan, gajah mati meninggalkan apa? Gadingnya. Harimau mati meninggalkan apa? Belangnya. Manusia mati meninggalkan hutangnya. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat. Haleluya, terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan sekali lagi dalam hidup kami menjalani minggu ketiga masuk minggu keempat di bulan keempat ini. Tuhan boleh membantu kami sampai hari ini kami boleh berada dalam keadaan baik. Terima kasih. Kami juga boleh merayakan hari Sabat. Bahkan kami juga bukan hanya merayakan hari Sabat saja, tetapi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, minggu hari ini masih dalam 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Maka itu kami bersuka cita, ada banyak berkat-berkat yang terkandung di dalam perayaan hari ini. Maka itu kami lebih lagi bersyukur karena kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Kami melanjutkan serial khotbah pembahasan 12 kelimpahan jemaat GBI Mawar Saron. Biar kami akan melanjutkan seri ke-6 ini supaya kami semakin lagi dilimpahi oleh Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan. Maka itu Bapak, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus dapat bekerja seluas-luasnya. Maka itu Bapak, terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh tepuk tangan dulu, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Shalom. Ya, saya mau infokan sedikit dulu. Pertama-tama minta maaf tadi saya ada rapat penatua diaken. Bapak Diaken PDP Carinayuan sudah mendahului pamit dari rapat tadi untuk mimpin buka ibadah kita. Dan saya baru nyusul sekarang. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah pertama dan kedua tadi kita di gereja mengalami kendala di internetnya. Ada hardware-nya yang mengalami kendala sehingga tadi ibadah 1 dan 2 tidak bisa live streaming. Tapi sekarang puji Tuhan sudah bisa live streaming. Jadi saya tahu orang-orang daerah, orang-orang di kota-kota lain pun juga banyak yang bertanya-tanya, ini mana nih GBI Mawar Saron kok nggak live? Biasanya ibadah pertama jam 6 pagi banyak yang mengikuti dari daerah-daerah lain, dan kali ini baru live. Jadi ya puji Tuhan lah untuk kesempatan baik ini, live streaming sudah bisa kembali on. Baik, hari ini kita melanjutkan serial khotbah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pembatas Alkitabnya masih sama, yaitu adalah pembatas Alkitab ini. Dan hari ini kita sudah sampai kepada seri ke-6, temanya adalah kelimpahan hikmat. Boleh katakan sama-sama? Kelimpahan hikmat. Menurut pengalaman saya dan menurut pengamatan saya juga, dan menurut pembelajaran saya dari hidup ini dan juga dari Alkitab, maka saya bisa memberikan sebuah kesimpulan berbicara tentang hikmat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, hikmatlah yang bisa membantu kita mempunyai kelimpahan. Kelimpahan itu hadir karena kita punya hikmat. Karena kita berhikmat, maka itu kita bisa mengembangkan usaha pekerjaan kita. Karena hikmat kita bisa mendapatkan promosi dalam jenjang karir kita. Karena hikmat pun kita juga bisa mendapatkan istri, mendapatkan pasangan hidup. Dengan hikmat pun kita bisa mendapatkan mimpi, cita-cita, dan angan-angan kita. Jadi hikmat itu sangat penting dalam hidup ini. Dan yang keduanya adalah saya bisa menyimpulkan juga, ketika hikmat itu bisa membantu kita mendapatkan kelimpahan, untuk mempertahankan kelimpahan itu juga diperlukan hikmat. Hikmat yang pertama adalah untuk mendapatkan kelimpahan. Hikmat yang kedua adalah untuk mempertahankan kelimpahan. Dan ada lagi hikmat yang ketiga, level yang ketiganya adalah bagaimana kelimpahan itu yang sudah didapatkan, kelimpahan yang sudah dipertahankan, bisa terus-menerus berlimpah. Karena dari pagi tadi ibadah pertama dan kedua, saya mengeluarkan sebuah statement. Dan apa yang saya lihat dalam hidup ini, 46 tahun saya hidup, dan saya bisa berkata bahwa ketika melihat kisah di Alkitab, bagaimana Alkitab mengatakan orang yang benar itu memberikan warisan kepada anak-anaknya. Maka saya berdoa, Tuhan, gimana caranya supaya jemaat GBI Mawar Saron yang Tuhan izinkan saya boleh menjadi gembala. Dan dalam konteks di GBI Mawar Saron, Bapak Gembalanya khotbah tiap minggu, berarti saya bertugas untuk menuntun jemaat untuk bisa melaksanakan firman Tuhan.
Yang salah satunya tadi tuh, berarti semua jemaat GBI Mawar Saron ditargetkan menjadi orang benar. Dan sebagai orang benar, salah satunya adalah memberikan warisan kepada anak-anaknya. Nah, berarti gimana caranya supaya kita bisa memenuhi ayat tersebut? Caranya adalah kita mesti mendapatkan kelimpahan hikmat. Hikmatnya mesti banyak, hikmatnya mesti berlimpah. Boleh katakan amin dulu deh. Nah, maka itu dengan target ke sana, jemaat terkasih, saya mesti menuntun kita semua tentu dari firman Tuhan, bahwa kita ini kalau bicara tentang warisan, gereja kita tahun lusa ulang tahun ke-50 dan tema 2028 nanti adalah The Year of Legacy, tahun warisan. Dan kita perlu menyadari ada 3 jenis warisan yang perlu kita tinggalkan. Yang pertama adalah warisan jasmaniah, yang kedua adalah warisan jiwaniah, yang ketiga adalah warisan rohaniah. Yang pertama adalah tentu warisan yang selalu dibayangkan oleh orang-orang adalah warisan jasmani. Betul, orang benar meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Maka yang pertama warisan jasmaniah, rumah, kendaraan, deposito, emas, gigi palsu emas, kan diwariskan juga. Jadi dengan kata lain, oke, itu adalah area jasmaniah. Ada yang kedua adalah jiwaniah. Apa yang diwariskan dalam area jiwaniah? Reputasi. Per hari ini, Pendeta Yakob Nahway sudah meninggal dunia 5 tahun 2 bulan. Kemanapun saya pergi, kalau ketemu dengan orang-orang yang kenal Pendeta Yakob Nahway, saya mendapatkan banyak kemudahan sebagai anaknya Pendeta Yakob Nahway. Ketika saya pergi kemana, ada yang kata, oh namanya Yohanes Nahway ya? Ini siapanya Pendeta Yakob Nahway? Kalau orang itu bisa saya ajak bercanda, maka saya menjawabnya, ya, Pendeta Yakob Nahway dengan saya hubungannya adalah, saya adalah anak dari istrinya Pendeta Yakob Nahway. Orang itu bingung, Pak maaf boleh sekali lagi diulangi? Ya, saya adalah anak dari istrinya Pendeta Yakob Nahway. Lalu mereka mulai mikir, anak dari istrinya. Ya berarti bapak anaknya dong. Iya. Saya bercandain dulu begitu. Dan selalu kemana-mana mungkin bapak ibu saudara-saudari mengalami, ada orang nanya, Anda Kristen ya? Betul, saya Kristen. Gereja di mana? GBI Mawar Saron. Oh, pendetanya Pendeta Yakob Nahway ya? Betul. Hebat ya dulu Pak Yakob. Artinya, Pendeta Yakob Nahway meninggalkan warisan jiwaniah bagi kita semua dengan reputasi yang baik. Dan itulah juga bentuk warisan. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan gajah mati meninggalkan apa? Gadingnya. Harimau mati meninggalkan apa? Belangnya. Manusia mati meninggalkan hutangnya. Jadi manusia mati meninggalkan namanya, nama baik. Dan itu peribahasa yang betul terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu warisan jiwaniah pun ada yang kedua itu. Warisan ada dalam bentuk jiwaniah. Nah, bagaimana caranya kita meninggalkan warisan dalam dimensi jiwaniah itu? Dulu waktu kantor ini dipimpin oleh Bapak, misalnya Charlie Nayawan, ternyata kantor ini hebat, kantor ini maju. Itu kan warisan juga. Sekarang Bapak Charlie sudah dipindahkan ke kantor pusat, ini hanya contoh. Dulu waktu beliau menjadi kepala cabang, cabangnya maju. Itu kan warisan juga. Jangan sampai nanti ketika dipercayakan untuk memegang satu cabang, ternyata dananya dilarikan 28 miliar, itu gereja Katolik ini di Sumatera. Ini hanya contoh kan. Nah artinya apa? Ternyata ada warisan juga dalam dimensi jiwaniah. Kita tinggal di kos-kosan, kita ngontrak di satu apartemen. Waktu kita meninggalkan apartemen itu untuk kita pindah ke tempat yang lainnya, entah ngontrak di tempat lain atau beli menjadi milik sendiri, teknisnya apapun. Tapi waktu kita meninggalkan area tersebut, ada warisan juga. Pemilik sebelumnya mah resik ya. Apa tuh resik? Bersih, rapih. Waduh, semua masih dalam kondisi mirip seperti baru. Hebat ya penghuni sebelumnya. Itu juga bicara tentang warisan. Rohaniah. Alkitab dengan jelas mengatakan bagaimana Allah yang menciptakan semua ini bisa disebut dengan panggilan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bapak ibu saudara-saudari jemaat terkasih bisa cari apakah ada Tuhan yang lain. Nama lain dari Tuhan tersebut itu bisa disebut dari nama tokoh-tokoh agamanya. Nama dari tokoh-tokoh keyakinannya. Hanya Allah kita saja yang bisa disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bahkan bonus tambahan, dengan penyebutan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, maka ini mengunci sejarah rohani iman kita orang Kristen. Karena memang anak Abraham yang diberkati itu adalah Ishak, bukan yang lain. Dan itulah kuncinya. Selebihnya biar Edis TV yang melanjutkan. Kita berurusan dengan khotbah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari,
Warisan itu ada 3 jenis dan ini harus ada dalam pikiran kita. Bagaimana kita bisa tinggalkan 3 warisan ini? Dan itu bisa didapatkan dari hikmat. Haleluya. Boleh nggak tepuk tangan dulu deh? Nah Bapak Ibu, dari pendahuluan aja udah bisa kebayangkan, oh hari ini pastor mau bawa kita kemana nih? Hari ini Bapak Gembala mau bawa kita kemana nih? Nah maka itu hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Menurut saya ini ada tokoh yang hikmatnya juga keren Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau di Alkitab kita tentu yang kita pasti yakini dengan iman, tokoh Alkitab yang paling berhikmat tentu adalah Tuhan Yesus. Tetapi kebanyakan kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus kan adalah Tuhan yang juga adalah manusia. Tetapi kalau 100% manusia, siapa yang paling berhikmat? Salomo. Tapi bagi saya juga, sesudah Salomo, manusia kedua menurut saya yang berhikmat itu adalah Yusuf. Yusuf bukan bapaknya Tuhan Yesus, tetapi Yusuf di perjanjian lama. Nah, kita akan belajar bagaimana dari seorang Yusuf yang masih muda. Dan kisah yang akan kita bahas ini, dalam durasi kurang lebih Yusuf sudah berumur 30 tahun. Saya mau cek dulu, ibadah ketiga. Siapa yang umurnya di atas 30 tahun? Boleh angkat tangan. Saya mau ngecek aja nih. Oke, ada yang di atas 30 tahun. Yang di bawah 30 tahun boleh angkat tangan. Yang nggak angkat tangan ini ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Tapi setidaknya terima kasih untuk responnya. Ini hanya intermezzo aja. Kita akan lihat siklus hidup Yusuf dalam usia 30 tahun. Ini adalah siklus yang keren Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau dalam terminologi orang Amerika, mereka punya anggapan kalimat berkata life begins at 40. Hidup dimulai umur 40. Itu bagi negara western, negara barat. Karena negara barat menganggap bahwa manusia laki-laki dan perempuan, khususnya laki-laki lah, ketika sudah sampai di level 40, wah itu lagi matang-matangnya. Gitu, karirnya lagi keren-kerennya. Tapi ternyata buat orang-orang Tiongkok, mereka punya anggapan juga, bukan life begins at 40. Tetapi buat orang-orang Tiongkok, bahasanya kita miripkan, life begins at 30. Bagi orang Tiongkok, hidup itu dimulai umur 30-an. Bagi orang Barat, hidup dimulai umur 40-an. Bagi orang Indonesia dimulai kapan ya? Nah artinya kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dalam kacamata orang Tiongkok, maka Yusuf ini hidupnya mulai nih. Dan kita tahu siklus hidupnya di situ, di mana nanti kita akan baca dengan detail ayat Alkitabnya. Saya mau minta izin untuk Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini, untuk pertama kalinya kita akan baca ayat Alkitab yang banyak Bapak Ibu. Tetapi biar ini menjadi satu hal yang sangat baik, karena dengan baca banyak ayat nanti, Bapak Ibu akan diberkati. Dan doa saya adalah, Tuhan, hanya ayat-ayat sekelumit saja yang akan saya kupas untuk jadi fondasi khotbah, tetapi sisa ayat-ayatnya yang lain yang tidak sempat terkupas, biar Roh Kuduslah yang akan menjamah masing-masing hati, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nggak ada aminnya nih, boleh bilang amin. Haleluya. Nah, kita buka Kejadian pasal 41. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 57. Kita akan mau baca 57 ayat Bapak Ibu Saudara-saudari. Boleh teriakan amin sekali lagi. Nah, puji 57 ayat, saya doa supaya lutut kita tetap kuat untuk berdiri nanti membacakannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya jemput bangkit berdiri. Kalau di ibadah pertama tadi jam 6 pagi, karena mayoritas orang-orang dewasa dan tidak sedikit yang juga usianya sudah lanjut. Jadi waktu mereka baca ayat-ayat ini, ketika masih ayatnya single digit ayat, bacanya masih oke. Ketika sudah mulai double digit ayatnya, belasan, sudah mulai belepotan bacanya. Sudah mulai salah-salah, masuk 20-an udah mulai bingung-bingung. Jadi saya percaya biar kita semua mau salah nggak apa-apa, yang penting kita mau serapi sama-sama. Kita mau baca tentu secara bergantian. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Ada 2 perikop yang akan kita mampir. Yang pertama mimpi Firaun, yang keduanya adalah Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Kita baca versi TB1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Silakan. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain, yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik.
Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu." Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir." Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya, akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Ya, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf,
oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Haleluya, bersama-sama juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Puji Tuhan. Saya duduk, Bapak Ibu berdiri ya. Silakan duduk. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi ayat yang panjang itu Bapak Ibu saudara-saudari, doa sekali lagi adalah, Tuhan, ada ayat-ayat yang akan nanti hamba kupas atau saya kupas, sisanya nanti Roh Kudus bekerja bagi masing-masing kita, biar kita diberkati berlimpah. Hari ini kita lihat bagaimana cerita yang keren, cerita yang luar biasa. Saya nggak sabar menantikan apakah nanti production house dari The Chosen akan ada dana nanti dan ada waktu untuk mereka bisa menyusun cerita Yusuf ini jadi drama. Aduh, ini keren banget Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, atau kita nunggu Mel Gibson kan nanti sesudah bikin The Resurrection selesai, konon saya dengar-dengarnya katanya akan membuat juga kisah tentang rasul-rasul. Mungkin dia pindah ke kisah para rasul, kita nggak tahu. Tetapi kalau nanti satu waktu kisah tentang Yusuf di umur 30 tahun ini dalam pasal 41. Waduh, ini cerita keren banget Bapak Ibu. Dan saya bisa berkata, Yusuf ini dapat hikmat yang luar biasa. Inilah gambarannya, from hero to zero, from zero to hero again. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, Mesir pada zaman itu menjadi negara adidaya. Sebelum ada negara Amerika menjadi negara nomor 1 di dunia, Mesir menjadi negara nomor 1 di dunia. Dan bayangkan Yusuf dari seorang budak itu bisa berubah menjadi orang nomor 2. Mungkin kalau ini dalam kerajaan Sriwijaya, Majapahit yang ada di Pulau Jawa, Yusuf sudah dapat sebutan Mangkubumi, Perdana Menteri. Hebat banget Yusuf. Maka itu Bapak Ibu, saya melihat bagaimana caranya Yusuf bisa mendapatkan hikmat. Dan kita mau belajar dari Yusuf ini, haleluya. Bagaimana caranya Yusuf bisa dipakai sama orang yang paling hebat, kerajaan adidaya. Kok Yusuf bisa sampai memberikan nasihat, memberikan usulan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari perlu mengetahui bahwa, waduh, di kerajaan yang hebat itu, negara yang maju, waduh, Yusuf itu dalam urusan geopolitik deh Bapak Ibu saudara-saudari, miriplah seperti di Indonesia. Tuhan izinkan kita lahir di Indonesia,
negara dengan status kita sebagai orang Kristen dengan jumlah yang belum melewati 50%, bahkan prediksi ya 25% lah, anggaplah begitu, baru 1/4 penduduk Indonesia beragama Kristen, sebutkanlah begitu. Jadi miriplah seperti Yusuf. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita langsung masuk kepada poin 1. Menariknya adalah begini. Apa yang Yusuf lakukan sehingga Yusuf itu bisa mendapatkan hikmat? Bahkan hikmatnya itu bisa berlimpah. Bagi orang Mesir, Firaun itu dianggap titisan dewa. Bahkan Firaun pun juga bisa dianggap sebagai dewa. Dan ketika Yusuf pun berhadapan dengan Firaun, ini bukan pekerjaan mudah. Karena ini udah seperti menghadap kepada dewanya sendiri, pemimpin tertinggi, pemimpin hebat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada jemaat atau orang yang memperhatikan gestur tangan saya ketika di video mau jumpa dengan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam video tersebut atau dalam latar belakangnya, kunjungan saya dengan ditemani beberapa penatua diaken untuk menerima undangan dari Bapak Dr. Haji Gugun Gumilar. Beliau adalah staf khusus Menteri Agama untuk berkunjung melihat terowongan hampir kesebut terowongan Kasablanka. Terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Dan Oktober kemarin terowongan itu diresmikan sama Bapak Presiden Prabowo. Kemudian sampai sekarang saya nggak tahu per hari ini, tetapi kemarin itu belum dibuka untuk umum. Jadi puji Tuhan berkesempatan ke sana. Singkat ceritanya, selesai udah kita kunjungan ke terowongan itu, kita bahkan keliling ke tempat-tempat penting di Masjid Istiqlalnya. Kemudian pulang, singkat ceritanya kami mau pamit untuk pulang atau meninggalkan Masjid Istiqlal. Ternyata Bang Gugun bilang, Pak Pendeta, itu ada Bapak Menteri di lorong. Tunggu sebentar ya, kita sekedar salaman. Wah, puji Tuhan. Saya bilang ini dapat bonus hari ini. Itu hari Jumat tuh, lagi bulan puasa. Jadi lagi bulan berkat buat mereka. Kita pun dapat berkatnya. Jadi dengan kata lain, waktu itu nunggu-nunggu, Bapak Menteri lagi ketemu sama orang dulu, begitu, saya lagi nunggu-nunggu. Ada aja ternyata orang yang berkomentar di video saya lupa di medsos yang mana, dia bilang, begini komentarnya, melihat tangannya Pak Pendeta kelihatan gugup. Iye, gue gugup. Mau ketemu menteri, saya bilang, aduh, ini ngomong apa ya? Kan gak mungkin saya bilang, cuaca bagus ya Pak di luar, basi. Saya pikir-pikir, Tuhan gimana ya, mau ngomong apa ya Tuhan ya. Tapi potong cerita, ketika sudah kesempatannya, selesai dengan tamu itu, di videonya kan ada kan, langsung saya maju Bapak Ibu. Dan ketika dalam pertemuan dengan beliau, ini kan termasuk pemimpin tinggi loh di negara kita, dan kita boleh berkata beliau ini termasuk, walaupun agamanya bukan Kristen, beliaulah orang tua kita untuk di Indonesia dalam bidang keagamaan, karena ini kan Menteri Agama, beliau orang tua kita. Nah, dengan kata lain, dalam konteks kita sebagai orang Kristen, sebagai umat beragama, beliaulah orang tuanya. Maka itu ketika saya mau berjumpa dengan orang-orang hebat, mau berjumpa dengan banyak lagi pihak-pihak yang lain, bahkan dalam rapat-rapat karyawan, ketemu juga rapat penatua diaken, seperti tadi tuh barusan dengan rapat penatua diaken, kita komplit kali Pak Charlie tadi ya, hampir komplit semua kan, pada kumpul semua Bapak Ibu. Jadi ketika tadi pun kumpul di sana, ada banyak hikmat yang perlu kita tuangkan dalam rapat itu. Apa rahasianya saya seorang pendeta Yohanes Nahuai yang baru 5 tahun menjadi gembala, tetapi bisa memimpin rapat-rapat tersebut, bisa memimpin berbagai macam kelompok dalam rapat-rapat, setiap kali pertemuan, ketemu dengan orang-orang hebat, karena status saya sebagai gembala. Rahasianya yang pertama, tentu kita bisa belajar dari Yusuf, dan juga apa yang saya sudah pelajari hidupnya dari Yusuf dulu, saya sudah praktekkan. Yang pertama adalah rahasianya untuk mendapatkan kelimpahan hikmat. Yang pertama, langkahnya adalah roh kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Nggak ada pilihan lain. Roh kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ayatnya tercatat di dalam ayat 14, 15, dan 16. Kita bisa lihat ayat 14, 15, dan 16, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di sana ceritanya cukup detail, menceritakan apa yang terjadi bagi Yusuf, apa yang Yusuf lakukan. Di ayat 14, kemudian ini kisahnya sesudah Firaun bermimpi. Tadi itu dia sudah mimpi, hatinya gelisah. Sekali lagi, sebagai seorang titisan dewa bagi masyarakat Mesir, bahkan ada yang menganggap Firaun sebagai dewa juga. Kemudian berikutnya, kalau Firaun dapat mimpi, itu sudah dianggap dewa lagi berpesan kepada Firaun. Dan biasanya Firaun kalau tidak bisa mengartikan mimpi tersebut, dia punya banyak ahli-ahli tafsir mimpi, dukun-dukun dan seterusnya, mirip seperti zaman Musa membebaskan bangsa Israel di
abad-abad berikutnya. Ini sebelum zaman Musa nih, zamannya Yusuf. Jadi dengan katanya sudah biasa, ahli nujum, para pembaca peramal, itu udah biasa. Dan ternyata Firaun kumpulkan mereka semua, nggak ada yang bisa jawab. Sampai akhirnya, kita tahu kalau dalam situasinya, misalnya nih dalam singgasananya nih, misal contoh nih tahtanya tinggi seperti mimbar ini, lalu ini penasehat-penasehatnya, ahli sihirnya semua. Firaun bercerita, ini gue mimpi seperti ini nih, ayo coba dong bantu tafsirkan. Nggak ada yang bisa, semuanya bingung. Entah di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Ini hanya contoh, anggaplah sebelah kanannya. Ada pemegang tumblernya Firaun. Juru minum. Dia pegang cawannya. Ketika dia lihat semua pada bingung, dia berkata, Tuhan izin, maaf. Aku mau mengaku kesalahanku. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, ada seorang muda Ibrani. Dia adalah budak dari kepala pemimpin pasukan itu. Saya senang ada kata itu. Coba katakan sama-sama itu. Apa maksud itu? Jadi konteksnya saya memahami, kisah tentang Yusuf itu sudah didengar oleh Firaun. Berarti kalau Bapak Ibu sudah dibaca perikop sebelumnya, apa yang terjadi di perikop sebelumnya? 2 tahun yang lalu, juru minum dan juru roti dari Firaun itu, karena Firaun lagi marah sama pegawainya, seluruh pegawai, semua dijebloskan ke dalam penjara. Potong cerita, ketemulah juru minum dan juru roti itu satu area bersama dengan Yusuf. Dan Alkitab mencatat di pasal sebelumnya, Yusuf bertanya, kenapa bapak-bapak kok mukanya muram? Tim sepak bolanya kalah ya? Oh bukan. Dia ceritakan mimpinya. Juru minum ceritakan dulu. Yusuf mengartikannya. Berikutnya lagi, juru roti. Si juru minum cerita sama juru roti. Bro, itu ada budak Ibrani tuh. Lu tanya mimpi lu sama dia tuh, dia bisa ngartikan. Singkat cerita, dua-duanya diartikan dan terjadilah. Selesai perikop itu. Masuklah perikop pasal 41. 2 tahun berikutnya. Jadi ketika saya melihat ini, Bapak Ibu Saudara, dalam momen tadi itu, juru minumnya bilang, Tuan, Firaun, ada budak Ibrani, ada hamba dari kepala pemimpin pasukan itu, kepala pemimpin pas pampresnya tuh. Coba Tuan panggil dia. Makanya sampailah kepada ayat 14. Kemudian, Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. 2. Apa yang didengar oleh Firaun? Engkau hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ini semua hamba-hamba aku yang ahli sihir, dengar mimpi dulu. Mesti perlu waktu, ada prosesi dulu, ada doa-doa dulu, ada ibadah-ibadah dulu, tanya lagi kepada dewa, perlu sesajen-sesajen dulu untuk minta artinya. Kok ada satu orang, hanya dengan mendengarnya saja, kok bisa langsung mengartikan mimpi itu? Hebat banget. Lantas apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ayat 16. Baca sama-sama boleh ya? 2, 3. Yusuf menyaut Firaun. Stop dulu sebentar. Yusuf menyahut Firaun. Keren kalimatnya. Bagaimana kitab Kejadian ditulis oleh Musa? Musa mengisahkan dengan detail. Yusuf menyahut Firaun. Wih, 2 tokoh ini. Yusuf budak, Firaun orang hebat, raja. Yang satu gampang sekali mau dihukum apapun, dia gak punya kuasa. Yang satu punya kuasa. Aduh, kontradiksinya ini keren banget nih dihadirkan. Yusuf menyahut Firaun. Apa yang Yusuf saut? Baca sama-sama. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Baru kali ini Firaun berhadapan dengan orang di mana dia sebagai penguasa tertinggi, sebagai titisan dewa, di mana di Mesir dia juga diakui sebagai dewa. Ada satu orang budak, bukan orang Mesir, dalam posisi sedang di penjara. Kok bisa menghadirkan ada satu nama Allah lain, yang nama Allah itu tidak ada dalam daftar nama Allah-Allahnya, dewa-dewinya orang Mesir? Apa nama Allah yang dihadirkan oleh Yusuf di hadapan Firaun? Elohim. Sementara Firaun tahu, nggak ada daftar nama Elohim dalam dalam Tuhan-Tuhannya kami.
Waduh, itu kalau drama komedi Bapak Ibu Saudara-saudari. Firaun di sini, ini juru minumnya. Wih, ingat Yusuf. Mungkin dia udah rasa kali ya. Ini kesempatan deh, gue balas budi deh buat Yusuf deh. Bapak Ibu Saudara-saudari, satu info bagus lah. Yusuf itu ditahan, kalau di ayat 14 tadi, lalu Yusuf dikeluarkan, ayat 14. Yusuf dikeluarkan, atau kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari apa tuh? Tutupan. Jadi penjaranya Yusuf pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini gambarnya. Penjara Yusuf itu bukan penjara seperti zaman sekarang yang kita lihat penjara di zaman-zaman modern, nonton film-film, penjaranya dengan teralis begitu. Gambarannya nggak begitu. Penjara yang Yusuf dimasukkan bentuknya seperti ini. Apa ini? Ini adalah yang namanya tempat penampungan air bawah tanah. Pada zaman dahulu belum ada teknologi pump, air pump. Kalau sekarang kita di rumah, apartemen, kos-kosan ada pump, dikumpulkan dari air tempat penampungan pusat, dikirim dengan pipa-pipa, masuk ke rumah kita, ke tempat tinggal kita dengan meteran. Di meteran itu kita oper dulu. Kalau di rumah nih ada toren yang ditanam di tanah, itu istilahnya namanya ground tank lah ya. Begitu ditaruh torennya di bawah, kemudian tampung dulu pakai mesin jet pump untuk kita memindahkan air dari bawah tanah tadi ke toren yang di atas genteng rumah. Lalu dari genteng rumah biasanya menggunakan gravitasi bumi turun untuk masuk ke keran-keran, ke bak mandi, ke shower. Itulah biasanya tuh mekanismenya. Itu sudah modern Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada zaman itu belum ada teknologi seperti zaman sekarang. Sekalipun orang-orang Mesir itu sangat ditolong dengan adanya sungai Nil. Tetapi tetap air dari sungai Nil itu mesti diatur bagaimana nyampe, bisa sampai ke rumah, apalagi rumah-rumah pejabat. Jadi rumah-rumah pejabat, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu punya tempat penampungan air seperti ini. Dan bentuknya seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini ditemukan dari galian-galian arkeologi yang mereka temukan. Jadi Yusuf itu ditahan di ruangan bawah tanah, tempat air ditampung. Maka tidak tertutup kemungkinan dalam 2 tahun Yusuf berada di tempat itu, Yusuf dilupakan oleh juru minum Firaun. Bisa jadi dalam 2 tahun itu juru minumnya Firaun turun ke bawah, ngontrol air, memastikan stok air untuk Firaun bisa ketemu dengan Yusuf terus menerus. Selama 2 tahun kemungkinan bisa ketemu. Maka itu ketika naik ke atas, kita nggak tahu latar belakang ceritanya, apakah mungkin juru minumnya itu ketemu dengan Yusuf, atau pas dia turun, Yusuf dia lupa belakangan lihat. Nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau saya mau kasih contoh, kalau ini drama komedi, Bapak Ibu Saudara-saudari, Firaun duduk di tengah, ini juru minumnya, ketika lihat Yusuf, maka Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku. Juru minum bilang, ini kesempatan lu angkat diri, keluar dari tutupan, kesempatan bagus. Terus Yusuf lanjut lagi, ulangi, bukan sekali-kali aku, tetapi apa? Elohim. Waduh, juru minumnya udah, astaga, dihadirkanlah nama Tuhannya dia. Bukannya dihadirkan Tuhannya orang Mesir kek. Ini jadi contoh yang sangat bagus Bapak Ibu Saudara-saudari buat kita semua. Dalam keadaan yang mirip-mirip dalam hidup ini. Buat kita di Indonesia. Kita sudah tahu bukan rahasia umum kok. Anda dan saya jadi orang Kristen dibatasi di negeri ini. Di kantormu karena engkau orang Kristen, engkau juga dibatasi karirmu. Engkau dijauhi dari pergaulanmu. Hari ini kita mau belajar dari Yusuf, haleluya. Bagaimana dalam keadaan seperti apapun, Yusuf berkata, bukan sekali-kali aku Tuhan, tetapi Elohim, nama Allah yang tidak ada dalam daftar Allahnya orang Mesir. Tapi Yusuf dekat dengan Tuhan. Dia berkata dalam hatinya, I don't care what Pharaoh feels. Saya gak peduli apa yang Firaun rasakan, tetapi aku mau tetap setia kepada Tuhan. Aku melekat kepada Tuhan. Bahkan di ayat 14 ulangi lagi dikatakan, segera ia dikeluarkan dari tutupan, dikeluarkan dari area foto ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi dipanggil tuh, dibuka tutupannya, pintunya, Sob! Firaun panggil. Yusuf keluar tuh. Dan kalimat berikutnya dikatakan, coba ayatnya 14. Di ayat 14 dikatakan, sesudah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun.
Keterangan itu luar biasa Bapak Ibu. Ia bercukur, berganti pakaian. Karena bagi orang Mesir, apalagi Firaun, seperti yang kita tonton di film The Ten Commandments, film yang epic dulu tuh yang tahun 1960-an, 70-an yang dibikin tuh, Firaun gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Karena bagi orang Mesir, rambut laki-laki itu semuanya dicukur. Rambut kepala, alis, bulu mata, kumis apalagi. Semuanya dicukur habis. Jadi sebelum ibu-ibu tato alis, Firaun udah duluan tato alis. Makanya kenapa kok kalimat ini bisa dimunculkan Musa dalam menuliskan kitab Kejadian? Mungkin bagi kita biasa aja, tapi maknanya bagi orang Yahudi Bapak Ibu Saudara, karena genetika orang Timur Tengah bagi laki-laki, mereka tuh banyak bulunya Bapak Ibu. Genetikanya orang Timur Tengah. Dan kebiasaan pria Timur Tengah itu adalah memelihara jenggot. Puji Tuhan, itu tidak dijadikan teologi bagi kita semua. Kalau kita orang Kristen juga mesti berjenggot Bapak Ibu. Aduh, saya mesti melihara jenggot, lembarannya tipis. Ini udah seperti mie keriting tuh kalau lagi dimasak sama abang-abang tuh yang lagi naik tuh. Kayak gitu tuh jenggotnya tuh, nggak lebat. Baliklah kepada sini. Kenapa kok sampai Yusuf mesti mencukur? Karena waktu selama dia ditahan di bawah, dia mempraktekkan panggilannya sebagai orang Ibrani. Identitasnya dia tidak pedulikan. Yang penting gue orang Ibrani lah. Gue berdoa sama Tuhan, gue tetap setia sama Tuhan. Itu tuh gambarannya Bapak Ibu. Dan ketika Firaun memanggil dia, oke, gak apa-apa, aku ganti dengan gayanya orang Mesir. Jadi cukur semuanya, ganti pakaian. Pakaian yang layak untuk menghadap raja. Tetapi ketika menghadap raja, oke lah, dia boleh ganti semuanya dengan gaya orang Mesir. Kita boleh ngikutin tren Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi tren yang masuk dalam hitungan kekudusan. Tetapi ketika tampil, dia menyatakan kedekatan dirinya dengan Tuhan. Disitulah sumber hikmatnya Tuhan, sumber hikmatnya Yusuf. Maka itu kita belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat terkasih. Roh kita mesti dekat dengan Tuhan. Boleh nggak katakan amin sambil tepuk tangan deh, haleluya. Bangsa Mesir adalah bangsa yang sekuler, menyembah kepada banyak dewa. Tapi Yusuf tetap menyatakan Tuhannya di tengah bangsa yang sekuler. Kita hidup di Indonesia, kita juga mesti berani hadirkan Tuhan Yesus. Bahkan setiap kali ada kesempatan, hebat ya lu, kata bos kita harus berani berkata, bukan sekali-kali aku bos, tetapi Tuhan yang aku sembah, yang memberikan pertolongan dan hikmat kepada aku. Oh ya? Emang Tuhan kamu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oh, lu Kristen. Nggak usah khawatir Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita pacu supaya kedekatan kita dengan roh Tuhan, roh kita selalu nempel dengan roh Tuhan, sehingga, didengarkan baik-baik, sehingga kepintaran dan hikmat kita yang berlimpah itu akan membuat orang terpaksa harus milih kita orang Kristen karena kita pinter, haleluya. Sampai orang-orang mesti kompromi dengan kepintaran kita. Mau coba dijegal, mau coba digencet, mau coba dihalaukan, dihalangi. Udah gak bisa lagi karena kita terlampau berhikmat. Boleh katakan haleluya. Itu tuh begitu Bapak Ibu. Jadi hebatnya Yusuf itu, ketika dia setia sama Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia piara jenggotnya, menunjukkan sebagai orang Ibrani. Tapi ketika Firaun panggil, oke deh, gue ngikutin budaya Mesir dulu deh, gue hormati Firaun. Oke, dalam tradisi. Tetapi ketika sudah masuk dalam iman, Yusuf berani menyatakan, bukan aku Tuanku, tapi Elohim yang aku sembah, yang menyingkapkannya. Waduh, kalau mau lanjutkan kalimatnya lagi, ayatnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, Firaun gak gubris tuh. Firaun kan penguasa kan? Firaun kan bisa berkata, kurang ajar lu ya bawa nama Tuhan yang lain. Tapi apa yang Firaun lakukan? Firaun sampai harus kompromi dengan Tuhannya Yusuf. Karena kepintarannya yang diperlukan sama Firaun. Jadikan diri kita seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada awalnya boleh kita digencet karena kita Kristen. Boleh digencet karena kita percaya sama salib. Apa tuh salib kebodohan? It's okay. Tapi ketika kita tahu waktunya akan tiba, hikmat kita itu sudah tidak bisa lagi dihalang-halangi. Sehingga orang akan memilih kita karena hikmat kita lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Aduh mantap ya. Haleluya. Jadi dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya mesti kita dekat dengan Tuhan. Kantor kita bisa kirim kita training. Kantor bisa kirim kita untuk lanjut S2, S3. Kantor bisa kirim kita ikut pelatihan dan sebagainya. Kita bisa ikut webinar. Waduh, kita bisa nimba banyak ilmu. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara-saudari, ilustrasi analogi. Hari ini saya pakai baju udah campur-campur. Jas ini saya beli cuma dengan jas saja, tidak dengan pasangan celananya. Kemudian ketika saya beli jas ini, warnanya biru begini. Celana di rumah nggak ada yang mirip-mirip. Begitu. Biasanya kan kalau jas kan diharapkan kalau yang formal warnanya bisa sama. Begitu warnanya. Jadi waktu saya beli jas ini terpisah,
taruh di lemari. Saya beli celana ini juga terpisah, taruh di lemari. Tambah lagi kemeja, belinya terpisah, taruh juga di lemari. Maka ketika hari Minggu ini atau Sabtu kemarin, saya menyiapkan baju untuk dipakai hari Minggunya, besoknya. Maka saya ingat, oh iya ya, ada jas warna biru ini. Tapi saya ingat, oh iya jas biru ini nggak ada pasangan celananya. Berarti celananya mesti mix and match. Dicocok-cocokkan, campur-campur. Boleh nggak campurannya hari ini? Jadi saya mikir-mikir gitu, oke, ini cocok juga lah ya dengan kemeja ini, dengan celana ini, dan ini dasinya pendeta Yakob, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi saya mix juga dengan dasinya Pak Yakob. Sama juga dalam hidup kita ini, waktu kita ikut pelatihan-pelatihan, maka kita punya ilmu yang kita gantung di lemari kepala kita. Kita ikut webinar, seminar, pelatihan, training, berapa banyak ilmu-ilmu kita gantung di dalam pikiran kita. Dengarkan baik-baik. Tuhanlah yang akan memampukan semua itu, ilmu-ilmu yang tadi, untuk mix and match. Kita boleh duduk di sekolah yang sama dengan teman-teman yang sama. Kita boleh kuliah dengan teman-teman yang sama. Kita boleh training dengan teman-teman kantor yang sama. Tetapi hasilnya, hikmatnya, beda. Disitulah letak peranan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Makanya kita doa supaya kita tuh menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan tokoh-tokoh Alkitab hebat. Daniel, penafsir mimpi juga. Gak bisa digeser, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia diangkut dari kerajaan Asyur sampai kerajaan Babel, sampai kerajaan Media Persia, sampai kerajaan Persia. Jadi Daniel itu waktu sudah dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel itu dalam posisi gak muda lagi, Bapak Ibu. Daniel sudah tua, dimasukkan ke gua singa. Jadi waktu kita sekolah Alkitab, kita belajar mendalami itu, baru tahu, ya berarti selama ini salah dong di sekolah minggu. Kita baru ngeh, wah Daniel udah tua, dimasukkan ke gua singa. Terus bercandalah kita, pantes udah tua, singa kagak doyan. Pas diturunin singanya, lihat, ya yang ini mah cuma diemut. Gak bisa dimakan. Ini buat bercanda ya Bapak Ibu ya. Buat bercanda. Guyonan anak-anak sekolah Alkitab. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Daniel nggak bisa digeser. Sadrak, Mesak, Abednego kena jebakan. Tetapi pada akhirnya kepintaran mereka nggak bisa lagi dibatasi. Sampai raja berkata begini, bukankah mereka 3 orang yang dimasukkan ke dapur api itu? Kok malah aku lihat, kok jadi 4 orang ya? Dan orang yang keempat ini rupanya seperti anak manusia. Sejak itulah, oke, lepaskan mereka. Balik lagi ke posisinya Bapak Ibu. Waduh, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berdoa supaya di negeri yang kita hidup ini, orang akan mencari kita. Orang gak bisa tahan dan halangi kita lagi. Karena hikmat yang kita miliki, karena dekat dari Tuhan. Aduh, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kelimpahan harus ditopang dengan hikmat. Bila ingin terus kita berlimpah. Ulangi sekali lagi, kelimpahan itu bisa kita dapatkan, kelimpahan bisa kita pertahankan, kelimpahan bisa kita lipat kali gandakan, itu dengan hikmat. Dan untuk mendapatkan hikmat, harus dekat roh kita dengan roh Tuhan. Gimana caranya aplikasinya? Perbanyak baca Alkitab, engkau sudah tahu. Perbanyak baca Alkitab. Jangan baca Alkitab cari ayat-ayat yang terkenal saja, ayat-ayat favorit saja, jangan. Baca semuanya. Kalau selama ini cuma baca Amsal dan Mazmur, sekarang mulai baca Kejadian. Semuanya baca, Bapak Ibu Saudara-saudari. Walaupun nih, jujur saja saya, kita bacain kitab bilangan, saya saja pendeta juga ngantuk. Lagi baca bilangan pasal, ini kok bahas, kok begini semua bilangan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam itu pun Tuhan bisa berikan hikmat kepada kita. Satu waktu seperti baju tadi, kita baca satu ilmu, kita gantung dulu di lemari otak kita. Baca satu ilmu lagi, kita gantung lagi di lemari otak kita. Kita baca lagi, tenang saja. Satu waktu Tuhan akan bisa pakai ambil ilmu itu untuk digunakan, sehingga kita bisa berhasil dibandingkan orang lain. Satu waktu Tuhan bisa pakai ilmu itu diambil untuk bisa buat kita lebih hebat daripada orang lain. Yang penting dekat sama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya. Nah, jadi banyakin baca Alkitab. Yang kedua, banyak berdoa supaya peka dengan suara Tuhan. Capailah satu titik level di mana Bapak Ibu Saudara-saudari bisa berdialog dengan Tuhan. Layaknya seperti dengan teman sendiri. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih rayakan 40 hari penampakan Tuhan Yesus. Hari ini baru lewati 2 hari Minggu.
Jadi 3 hari Minggu yang lalu Tuhan Yesus bangkit. Jadi kita baru lewati 3 hari Minggu nih. Begitu 2 minggu, pas 2 minggu dari Tuhan Yesus bangkit. Tirai bait Allah telah terbelah 2. Tidak ada lagi pemisah antara imam kepala, imam, dan juga umat. Nggak ada lagi pemisah. Artinya, Kristus Yesus Tuhan bisa memberikan hikmat langsung dan berbicara langsung kepada kita. Bahkan tidak perlu lagi perantaraan pendeta, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka setiap kali kita doa sama Tuhan, karena kita sudah percaya Kristus, apalagi sudah dibaptis, kita sudah hidup baru, kita rajin baca Alkitab, latih kepekaan kita dengan suara Tuhan. Jadi doa, kusukin lebih lama lagi. Saya paham karena saya sudah melewati masa itu. Kita mau niat doa, Tuhan, hari ini aku mau niat doa deh. Aku mau panjangin kan kata pastor kan doa nyembah gitu ya. Jangan cuma doa pendek, Tuhan Yesus terima kasih amin. Lah, apa tuh doanya? Tuhan Yesus kami mau makan amin. Malaikat di sorga sampai nanya, kayaknya ada yang manggil ya tadi ya? Yang satu lagi nyaut, enggak, miss call. Saking cepatnya doa. Sekarang kita mau latih doa. Gimana kita tambahkan lagi penyembahan? Anda mungkin bisa sama seperti saya, nggak bisa main musik. Lantas gimana cara menyembah? Ya nyembah aja, nggak perlu alat musik kok. Terima kasih Tuhan, mulialah namamu, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Karena kita sudah banyak baca Alkitab, ayat-ayat firman bisa kita jadikan kalimat penyembahan. Engkaulah pencipta alam semesta. Kita coba begitu tuh. Walaupun di hari pertama kita coba nyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pencipta alam semesta. Terima kasih. Aminnya besok pagi. Wah buset, gue ketiduran. Ya udah nggak apa-apa. Tenang aja, iblis nggak akan bilang nice try bro. Iblis nggak akan ngomong gitu kok. Tenang aja, Roh Kudus juga akan memaklumi kok. Murid-murid aja tertidur. Tapi ketika lama-lama mulai dilatih, Bapak Ibu Saudara-saudari, udah mulai dilatih itu bisa tuh. Nggak kerasa kok. Doa setengah jam, doa 1 jam, nggak kerasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah jadi itu perlu dilatih sampai mencapai satu titik. Kita bisa sampai berdialog dengan roh Tuhan. Tuhan kalau ini gimana ya? Bisa audible. Tuhan A atau B ya? A. Saya beberapa kali ngalamin Tuhan A atau B ya? A. Tapi Tuhan kayaknya B deh. A. Nah, udah 2 kali ngomong udah aku tahu. Jangan sampai 3, ya udah oke. Udah 2 kali. Sampai ke titik itu Bapak Ibu Saudara-saudari, capailah ke sana. Makanya latih diri kita. Yang pertama apa tadi tuh? Banyak baca Alkitab, banyak berdoa, plus tambahkan menyembah di situ. Menyembah itu bukan bahasa roh terus ya Bapak Ibu ya. Kalau mau berbahasa roh dalam doa personal, monggo silakan kalau diberikan karunianya. Tapi kalau tidak diberikan karunianya, it's okay. Nyembah Tuhan dalam bahasa Indonesia. Jangan sampai kata pendeta bule nih. Pendeta bule pernah di Amerika, karena gerejanya kan gereja internasional. Banyak juga orang-orang pelajar-pelajar, imigran-imigran juga ikut beribadah di gerejanya. Bahasa Inggrisnya pas-pasan. Lalu mencoba berdoa dalam bahasa Inggris. Sampai dia bikin guyonan. Jangan sampai gara-gara grammar yang salah, engkau nggak jadi masuk surga, engkau masuk neraka. Apa tuh? Dia berdoanya begini, Lord, you are nothing without me. Yang artinya Tuhan, engkau tidak ada apa-apanya tanpa aku. Maksudnya awalnya dia mau berdoanya, Lord, I am nothing without you. Sampai pendetanya bercanda, jangan sampai lo kagak masuk sorga dan lo masuk neraka gara-gara salah khotbah, salah doa. Tinggal temen nanti di neraka nanya, gua masuk neraka karena gua bunuh orang. Yang satu lagi, gua masuk neraka karena gua bakar gereja. Yang satunya lagi nanya, lu kenapa masuk neraka? Salah doa bro. Emang lu doanya apa? Ya gue doanya pakai bahasa Inggris sih belagu-belagu. Tuhan, engkau gak ada apa-apanya tanpa aku. Ya lu. Jadi doa aja pakai bahasa Indonesia, gak apa-apa Bapak Ibu Saudara-saudari, gak usah bahasa roh. Kalau memang dikasih karunia bahasa roh seperti saya dikasih karunia, ya udah berbahasa roh lah silakan. Tapi saya lebih banyak nyembah dalam bahasa Indonesia kok Bapak Ibu. Berikutnya lagi, apa tuh? Berpuasa. Latih berpuasa. Sama seperti timbangan, neraca. Jadi kalau kita berpuasa itu adalah ini kita, ini Tuhan di sini. Jadi kalau kita berpuasa itu kita mengosongkan diri. Dan kalau kita kosongkan diri di sini Tuhan, maka timbangannya akan lebih banyak kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak mengosongkan diri, lebih banyak kita yang makin bertambah, Allah yang makin berkurang. Sekarang targetnya adalah kita yang makin berkurang, Allah yang makin tambah. Gimana caranya? Puasa. Karena satu-satunya kebebasan, keleluasaan yang
Allah berikan bagi orang Kristen adalah makan. Ya puji Tuhan untuk hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi engkau dan aku bisa makan babi. Kebebasan di sini, udah makan apa saja. Nah, ketika kebebasan itu kita tahan dengan puasa, di situ tuh letaknya Bapak Ibu. Jadi biar kita yang makin berkurang, Allah yang makin bertambah. Caranya dengan berpuasa, latih supaya akunya makin berkurang, tapi Kristusnya makin bertambah. Aduh mantap, boleh gak tepuk tangan dulu deh, haleluya. Lanjut lagi yang keempat ya, rajin ke gereja Bapak Ibu. Gak apa-apa aku berani ngomong begini, toh untuk jemaat sendiri, dan kali ini udah online, saya berani berkata begini. Buat Anda juga yang sekarang lagi datang nyari-nyari gereja, bukan karena sayanya, tapi inilah harus menjadi fondasinya. Carilah gereja yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Carilah gereja yang pendetanya lebih banyak sebut nama Tuhan Yesus daripada nama-nama motivator. Menurut Bill Gates, menurut Steve Jobs, menurut Insinyur Ciputra, tapi lebih bagus the Bible says, what the Bible says, apa yang Alkitab katakan. Waduh, salah satu yang saya kagumi dari seorang yang bernama Billy Graham. Waduh, dia khotbah kemana-mana selalu dia berkata, the Bible says, the Bible says, the Bible says. Tokoh-tokoh hebatnya yang lain, Charles Spurgeon dari Inggris di abad-abad sebelumnya, wah orang-orang hebat semua. Martin Luther, semua khotbahnya tentang Alkitab berkata, Alkitab berkata. Nah makanya bukan karena saya atau siapa-siapa, karena saya mengikuti teladan dari para pengkhotbah-pengkhotbah itu. Saya melihat bahwa mereka fokus kepada Alkitab. Cari seperti itu Bapak Ibu, haleluya. Berikutnya lagi, rajin berkomsel. Kenapa? Di komsel latih supaya kita tuh banyak dengar kesaksian-kesaksian. Jadi iman kita makin bertambah. Kita saling menggesek, saling mengasah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu tuh kita makin dekat sama Tuhan. Iya ya, Tuhan tolong ibu ini, Tuhan tolong adik ini ya, Tuhan tolong abang ini ya, Tuhan juga pasti tolong aku. Itu tuh gunanya tuh Bapak Ibu. Berikutnya lagi deh, satu lagi, yaitu adalah jaga pergaulan. Jaga pergaulan supaya kedekatan kita dengan Tuhan, gara-gara pergaulan bisa jadi renggang loh. Gara-gara pergaulan jadi jauh nih sama Tuhan. Yusuf hidup dalam bangsa sekuler. Yusuf hidup dalam keadaan negara sekuler. Tapi Yusuf masih bisa tetap dekat dengan Tuhan. Waktu Firaun memanggil, dia mencukur. Itu tuh gambaran tuh. Oke, kalau nggak menghadap Firaun, aku tampilkan aku sebagai orang Ibrani. Bahkan Bapak Ibu sudah sadari tahu, ketika Yusuf diangkat menjadi mangku bumi, Yusuf langsung diberikan seorang istri oleh Firaun. Dan istrinya bukan orang sembarangan. Anak perempuan dari seorang imam dari kota On. Saya penasaran buka peta Alkitab pada zaman dulu. Di mana letaknya On. Ternyata saya menemukan On itu ada di remote. Tetapi bukan di remote. Tetapi cari di Alkitab. On di mana ya On? Ternyata letaknya adalah di utara dari kota Memphis. Bawah turun sedikit kota Kairo untuk zaman sekarang. Kiri sedikit dari Kairo kota Giza yang ada piramida-piramida yang selalu dikunjungi, 7 keajaiban dunia. Jadi agak naik sedikit tuh Bapak Ibu Saudara-saudari. Wih, saya kata, wah ini kota On. Off-nya di mana ya? Kota On itu adalah pada zaman Yusuf menjadi pusat penyembahan dewa matahari, dewa tertingginya orang Mesir, namanya dewa Ra. Bayangkan Yusuf diangkat menjadi perdana menteri, diberikan seorang istri anak dari imam tempat kota penyembahan dewa tertinggi. Nggak main-main, langsung reputasinya Yusuf. Alkitab tadi menceritakan, dia dipakaikan kain halus, berubah total bajunya. Dipakaikan kalung emasnya jangan bayangkan seperti kalung sekarang ya Bapak Ibu. Kalung emasnya zaman dulu itu tuh, itu banyaknya minta ampun tuh, bisa tebel tuh. Bisa sebegini nih, penuh nih sampai sini nih. Udah seperti satu toko dipakai. Dan yang lebih kerennya lagi Alkitab berkata, kendaraan operasionalnya Yusuf diberikan mobil keduanya Firaun. Firaun punya kereta kuda utama. Kereta keduanya diberikan buat Yusuf. Dan cincin materainya untuk pengambilan keputusan. Diputuskan sesuatu, tukang catatnya dicap, aku putuskan sebagai stempel. Diberikan kepada Yusuf. Sampai kalimatnya diucapkan oleh Firaun. Yusuf, gak ada orang di Mesir yang berjalan tanpa sepengetahuan engkau. Yang membedakan engkau dan aku hanya tahtaku ini saja. Wih, udah begitu aja udah keren Bapak Ibu. Sekarang dikasih istri, anak dari pendeta di kota yang paling hebat untuk penyembahan dewa tertingginya. Udah kurang apa lagi Bapak Ibu?
Itu udah keren banget deh Yusuf deh. Tapi hebatnya lagi, dalam 7 tahun kelimpahan, Alkitab mengatakan Tuhan menganugerahkan 2 anak. Anak-anaknya dinamai dalam bahasa Ibrani. Nama Yusuf tadi siapa sih? Pak cari, susah ya nama Yusuf nih ngafalin. Waktu Firaun memberikan nama Yusuf, di ayat berapa sih itu tadi? Namanya susah banget. Ayat 45, coba deh. Ayat 45 tolong Timothy bisa tampilkan, thank you. Ayat 45 nih. Yusuf pun sudah diberikan pakaian gaya orang Mesir, udah diduplikat Firaun. Waduh, pakaian halus itu jangan-jangan tukang jahitnya sama seperti tukang jahitnya Firaun. Lurus tuh Yusuf tuh bajunya. Dan dinamai nih. Lalu Firaun menamai Yusuf, coba baca sama-sama. Zafnat Paaneah. Namanya tuh. Saya cari-cari, nggak ketemu apa artinya karena itu bahasa Mesir kuno. Mesir zaman sekarang bahasanya udah pakai bahasa Arab. Jadi ini bahasa Mesir asli pada zaman itu. Beberapa mencoba memberikan arti dari nama tersebut. Zafnat Paaneah adalah penafsir mimpi. Itu nama reputasi yang diberikan, penafsir mimpi. Itu namanya Yusuf. Istrinya anak imam di kota untuk penyembahan dewa tertingginya. Udah gak ada lagi deh hebatnya lagi yang melampaui Yusuf. Tapi apa yang terjadi waktu Yusuf punya anak dari istri anak imam di kota On? Dia namain Efraim dan Manasye, pakai bahasa Ibrani. Apakah tidak mungkin terjadi? Yusuf ketika tadi sesudah diutus, dia pergi mengelilingi seluruh tanah Mesir. Apakah nggak ada waktu-waktu lainnya? Firaun panggil, Sup, ngadap Sup. Apa yang kau temukan? Dia menghadap. Satu waktu lagi, Sup gimana Sup? Dengar-dengar istri udah hamil. Oh udah tuanku, udah hamil anak kedua. Oh ya, yaudah kita kumpul makan-makan yuk. Sinilah bawalah anakmu lah, aku mau lihat. Ngomong-ngomong anak pertama dinamai siapa? Nah lo. Bisa jadi Yusuf sudah dipanggil, nggak dipanggil Yusuf lagi, Bapak Ibu saudara-saudari. Sudah dipanggil apa tadi tuh? Zafnat Paaneah. Mana Zafnat? Coba panggil dia. Nat? Dengar-dengar lu punya anak, Nat? Ya tuanku. Namanya siapa? Manasye. Ini nggak ada dalam kosakata bangsa Mesir. Izin tuanku, itu dalam bahasa saya sendiri. Oh gitu. Yang kedua namanya siapa? Efraim. Dalam bahasa kamu juga? Ya tuanku. Apakah papa mertuanya, papa dari istrinya nggak nanya? Panggil anak perempuan di sini. Selamat ya udah lahiran ya. Dinamain siapa? Manasye. Ya kok namanya Manasye? Yang kedua lagi, siapa namanya? Efraim. Itulah maknanya tuh Bapak Ibu saudara-saudari. Yusuf tetap dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya ya, mantap ya. Jadi itu mesti berani Bapak Ibu. Disitulah sumber hikmatnya. Haleluya. Yang kedua, apa yang kita bisa dapatkan lagi supaya kita bisa mendapatkan hikmat yang berlimpah? Yang kedua caranya adalah, kalau tadi sudah roh dekat dengan Tuhan, yang kedua jiwa yang selalu mau belajar. Ini nih penting nih, ntar yang kedua deh muncul nih. Yang kedua poinnya adalah jiwa yang selalu mau belajar. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita untuk selalu mau belajar. Kisah Yusuf ini begitu seru Bapak Ibu saudara-saudari. Yusuf dari kecil dia hidupnya udah enak lah, jadi anak yang sudah dalam keluarga kaya, abang-abangnya banyak. Tentu dia sebagai anak dia anak ke-11, dia masih punya adik lagi satu namanya Benyamin, adik yang ke-12, anak laki-laki ke-12. Bagaimana Yusuf hidup dalam keluarganya? Kalau kita memulai Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang terjadi dalam hidupnya Yusuf? Mundur pasal 37, pertama kali Yusuf muncul di Alkitab kita. Diceritakan bagaimana Yusuf diberikan oleh Allah karunia untuk bermimpi. Dia cerita sama abang-abangnya. Abang-abang, semalam aku mimpi loh. Ada 12 berkas gandum. Dan aku punya berkas tegak berdiri. Dan 11 berkas gandumnya menyembah berkas gandum aku. Abang yang satu mungkin dengarnya gak ngeh. Oh ya bagus ya udah bisa ngimpi loh. Yang satunya lagi bisik-bisik. Itu kode buat kita tahu. Berkas gandum dia satu, 11-nya kita nyembah dia. Oh gitu maksudnya. Kurang ajar tuh Yusuf. Maka marahlah dan bencilah abang-abangnya kepada Yusuf. Yusuf baru muda, dapat karunia dari Tuhan, tapi dia belum bisa memfilter bagaimana menggunakan karunia itu. Berikutnya lagi, mimpi diberikan lagi. Maka dia mulai bercerita kepada abang-abangnya lagi dan ada papa mamanya. Lalu berceritalah, ada 12 bintang, dan ada bulan dan matahari.
11 bintang lainnya bersama bulan dan matahari menyembah bintang yang satu. Dan Alkitab mencatat orang tuanya Yusuf menegur Yusuf. Sup, gak bisa begitu Sup. Kakak-kakaknya juga pasti bilang, masa orang tua kita menyembah kamu Sup? Akhirnya disitulah Yusuf dapat pengalaman. Kejadian pasal 37 berakhir dengan kisah Yusuf dicemplungkan ke dalam tempat penampungan air yang pertama, namanya sumur. Dan dia dijual kepada suku Ismail. Sampai dibawa oleh suku Ismail itu, akhirnya pergilah ke Mesir. Pindah beralih ke pasal 39, dibeli oleh Potifar. Siapa Potifar itu? Kepala pemimpin pasukan dari Firaun, pas pampres. Maka masuklah di rumah Potifar dan kisah mulai makin menarik. Yusuf bekerja dengan baik. Alkitab berulang-ulang mengatakan Allah menyertai Yusuf, sehingga apapun yang diperbuatnya berhasil. Waduh, diulang-ulang tuh, Yusuf jadi orang hebat. Dipercayakan semuanya, mirip seperti kata Firaun. Yusuf, yang membedakan engkau dan aku hanya tahta ini. Sebelumnya Potifar juga mengucapkan kalimat yang serupa. Yusuf, yuk atur semuanya dalam rumah ini. Pokoknya kamu apakan supaya apa. Tapi hanya satu saja yang kamu tidak atur, yaitu istriku, karena dia istriku. Selebihnya, yuk atur Yusuf. Sudah mulai dipercayakan tuh, Yusuf belajar. Oke. Dulu gue ngomong gak difilter, gue kena dijual nih sama abang-abang gue nih. Sekarang gue harus hati-hati nih. Pindahlah, kerja sungguh-sungguh, kerja maksimal, menyenangkan atasannya. Dulu dia ngomong sembarangan, gak difilter, akhirnya orang jadi benci. Dia belajar nih, oke, ngomong mesti baik nih, ngomong mesti baik nih. Dia udah belajar nih. Ternyata baiknya dia kerja sungguh-sungguh. Istrinya ses Potifar, Nyonya Potifar, terjadilah kisah di mana dia difitnah. Masuklah ke dalam penjara. Yusuf belajar lagi tuh. Saya yakin Yusuf sebagai seorang muda berpikir-pikir, bisa jadi dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku kan sudah jujur, aku kan sudah filter, aku kan sudah belajar ngomong. Kok kenapa ya kok begini ya? Aku jaga kekudusan loh Tuhan. Mungkin kita ngalamin juga dalam hidup ini. Tuhan, aku di kantor benar-benar kerja sungguh-sungguh. Aku gak robah bon, aku gak nakal-nakal, aku gak korupsi. Kok malah yang begini, kok yang promosi? Kok aku enggak? Tenang Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan sedang mengajar kita satu pengalaman hikmat yang penting. Dan saya sangat yakin perjalanan makin seru lagi. Dalam penjara itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di tempat penampungan air tadi itu yang fotonya, ketemulah dengan juru minum Firaun dan juru roti Firaun. Dan bagaimana Yusuf belajar menghadapi pengkhianatan, dilupakan, enggak digubris. Yusuf ngalami selama 2 tahun. Dan saya sangat yakin itulah ujian yang terakhir yang Allah Elohim berikan kepada Yusuf. Supaya nanti Yusuf bisa belajar. Yusuf, biar kamu tahu rasanya dilupakan. Supaya nanti waktu Yusuf naik jadi pemimpin, tidak melupakan Tuhan Allah. Yusuf sudah belajar rasanya dilupakan oleh orang. Makanya sampai akhir hidupnya Yusuf, dia tetap setia sama Tuhan. Haleluya. Maka itu kita belajar nih Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam lika-liku hidup kita nih, apapun yang terjadi nih dalam hidup kita nih, kita belajar di situ. Bahkan saya berani berkata begini Bapak Ibu Saudara-saudari, masalah akan tetap menjadi masalah kalau tidak kita maknai. Masalah akan tetap menjadi masalah kalau tidak kita maknai. Masalah akan berubah tidak menjadi masalah kalau kita maknai. Makanya ketika ada masalah, doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau sampaikan kepada hamba? Berbicaralah, hamba mau belajar. Tuhan, kenapa seperti ini? Kasih tahu aku mau tunduk dan belajar. Tuhan, kenapa begitu? Kasih tahu aku dong rahasianya Tuhan. Haleluya, boleh gak tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu? Itu yang Yusuf lakukan loh. Makanya kalau dibikin film ini, aduh keren banget ini film deh, bener deh, dibikin keren banget film ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus ubah masalah menjadi pengalaman. Punya jiwa yang selalu senang belajar. Kita berani mengubah masalah jadi pengalaman. Makanya tenang saja, kalau kita dalam keadaan lika-liku begini, kita mau dapat banyak pengalaman. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara-saudari. Waduh, 46 tahun saya hidup ini, banyak pengalaman yang saya hadapi dalam hidup ini, ups and downs. Bagaimana melihat semuanya, ternyata saya belajar, iya ya, ada makna pengalaman yang hebat yang Tuhan bisa izinkan. Kita belajar dari Yusuf, haleluya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari harus punya jiwa yang mau belajar. Disitulah hikmat akan berlimpah. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 46 dikatakan begini.
Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Ditambah jelasin lagi. Info saja Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ternyata banyak yang belum tahu. Jadi Firaun itu adalah gelar, bukan nama. Setiap Firaun itu ada namanya masing-masing. Ramses I, Ramses II. Mungkin Ramses II itu adalah zamannya Musa. Ada yang prediksi seperti itu. Kemudian ada lagi namanya, saya nggak kehafal. Firaun nama siapa nih di zaman Yusuf. Diprediksi di zaman berapa itu namanya. Jadi dengan kata lain Firaun itu jabatan, bukan nama. Jabatan seorang raja. Untuk konteks Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Berikutnya lagi kalimat, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu baca sama-sama apa tuh? Dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Poin yang terakhir, cara mendapatkan hikmat yang berlimpah adalah tubuh kita harus selalu melangkah maju. Berapa banyak orang punya banyak ilmu? Berapa banyak orang punya pengalaman? Berapa banyak orang punya gelar di depan dan belakang nama? Tapi gak berani melangkah. Disinilah masalahnya. Yusuf belum pernah pengalaman pimpin bangsa. Bahkan ini bangsa nomor 1 di zaman itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Waduh. Terus Yusuf sudah tahu lagi, dia sudah artikan mimpinya Firaun. Waduh, 7 tahun kelimpahan. Ini mesti gimana nih? Dalam momen dia berdialog dengan Firaun, waktu dia menyatakan Elohim berikan hikmat. Dari pengalaman dia, dilupakan, difitnah, dijual. Dia dapat pengalaman hidup tuh, dia belajar banyak. Dan Tuhan bekerja tuh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Memang betul, ada ayat Alkitab mengatakan Tuhan bisa pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Lalu lantas kita jadi bodoh? Oh kan Tuhan pakai nanti orang bodoh? Ya kan maksudnya bukan jadi bodoh, beneran dong bodoh. Tuhan bisa pakai orang lemah mempermalukan orang kuat. Ya kalau gitu jadi lemah aja. Iya kan bukan begitu dong maksudnya. Jadi kita berupaya, ora. Kemudian kita berdoa, ora. Ada juga labora, kita berupaya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kita berdoa, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, bla bla bla, dan semuanya tadi tuh, kita sudah rajin konsel, pelayanan bahkan, kita sudah ikut seminar, webinar, ngobrol dengan orang-orang hebat. Tapi seringkali, apalagi kita orang Indonesia, seringkali kita nggak berani melangkah. Makanya mesti berani melangkah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Percaya deh, Tuhan akan tuntun dan buka jalan. Musa ketika menghadapi Laut Teberau, dia berdialog kontak batin dengan Tuhan. Tuhan, udah sampai titik ini, seperti di bibir begini nih, air sudah banyak. Tuhan, apakah di sini sudah endingnya? Lalu Tuhan nyaut, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat. Arahkan ke air. Diarahkan, terbelahlah. Itulah cara Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam waktu singkat inilah, 5 tahun saya menggembalakan GBI Mawar Saron, meneruskan penggembalaan ini. Kenapa saya bilang singkat? Karena 5 tahun ini dibandingkan 42 tahun Pendeta Yakob Nawawi memimpin gereja ini, jadi saya porsinya masih kecil lah. Tapi 5 tahun yang singkat ini saya bisa melihat 5 kali lewati Natal, 5 kali lewati Paskah, 5 kali lewati Jumat Agung, 5 kali lewati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan aku melihat, dan aku mengalami, saksinya Bapak PDP Charlie Nayuan, Tuhan selalu menolong dan bekerja bagi kita semua. Itu menjadi buktinya. Makanya hari ini saya berdiri dan berani berkata, jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudari. Selama kita sudah siapkan semua, roh kita sudah dekat dengan Tuhan, berani melangkah, haleluya. Jadi kalau engkau, Rudolfo, lagi deketin cewek, segera tembaklah. Beranilah melangkah. Lagi bingung-bingung, pastor aku mau coba-coba bisnis ini, melangkah aja Bapak Ibu. Tapi kalau satu waktu pastor ternyata bisnis ini ketipu, it's okay. Masalah akan tetap menjadi masalah kalau engkau tidak maknai. Tapi kalau engkau mencoba memaknainya, akan berubah. Tidak lagi menjadi masalah, tapi jadi pengalaman. Belajar tuh, oh terima kasih Tuhan. Tenang aja Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya, pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Dia mulai berjalan tuh, dia mulai menjalankannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, multiplikasi, ini dengarkan baik-baik, multiplikasi bisa terjadi bila berani melangkah. Engkau gak berani melangkah, gak bakalan multiplikasi terjadi. Harus berani melangkah Bapak Ibu Saudara-saudari. Salah satu yang saya doakan dan saya
Secara belak-belakan saya takut Bapak Ibu Saudara-saudari melanjutkan tugas penggembalaan ini adalah ketemu orang-orang besar Bapak Ibu. Benar, ketemu orang-orang besar. Saya tipikal bukan orang begitu. Ketemu orang-orang besar. Waduh, gimana ngomongnya ya? Mesti ngomong apa ya? Tapi ternyata waktu saya sudah, puji Tuhan punya tim, saya bilang nih mau ketemu Bapak Wali Kota Jakarta Utara, mau ketemu orang-orang hebat begini, apa sih yang mesti kita bahas nanti? Tolong siapkan segala macamnya. Saya pelajari Bapak Ibu Saudara-saudari. Kapan ulang tahunnya, siapa tahu baru ulang tahun seminggu yang lalu. Jadi waktu ketemu kan bisa basa-basi, Pak selamat ya sekalian, belum lama ini ulang tahunnya. Itu tuh begitu, dicek dulu nih kan pejabat kan konteks Indonesia ya, istrinya berapa. Kan dicek dulu gitu. Jadi pelajari dulu tuh, baru ketemu di situ. Nah ketika saya sudah persiapkan, saya mengandalkan Tuhan, maka ketika tiba timing waktunya, jalan. Itu saya alamin Bapak Ibu Saudara-saudari. Mau tahu latar belakang video yang terjadi dengan ketemu Menteri Agama? Waduh, waktu nunggu-nunggu tuh kan kita pikir udah selesai kan, udah capek Bapak Ibu sudah keliling tuh, hampir mungkin 1 jam ya. Itu Masjid Istiqlal Bapak Ibu Saudara-saudari itu 15 hektar. Gerejamu ini 1 hektar, 15 kali ukurannya, dan kita diajak keliling, capek. Dan kelilingnya karena itu kan masjid, kita buka sepatu Bapak Ibu, kelilingnya begini nih, kelilingnya nih. Kelilingnya begini, waduh keliling semua tuh, kita lepas sepatu. Puji Tuhan ya pas balik sepatunya masih utuh. Jangan datang pakai sepatu pulang pakai sendal. Waduh keliling Bapak Ibu, waduh capek lu. Waduh ternyata udah capek-capek, oke lah gitu, kita udah puji Tuhan. Kita pikir udah mau pulang, waduh ketemu Bapak Menteri lagi mendadak. Waduh kaget kan, gak nyangka nih mesti ngomong apa ya. Waduh ketemu orang-orang hebat gini gak gampang Bapak Ibu. Waduh kemudian tunggu-tunggu. Tuh di video Bapak Ibu lihat tuh tangan saya lagi bingung. Aduh mau ngomong apa ya. Lagi bingung. Kemudian ketika udah waktunya, oke dah, udah maju deh. Allah beserta dengan aku, kata saya. Ketemu lagi, lalu kemudian si Bang Gugunnya bilang ke Pak Menteri, ini Bapak Pendeta Yohanes Nahuai dari GBI Mawar Saron, salah satu gereja terbesar di Jakarta. Aduh, dalam hati CV-nya ngeri juga ya dijelasin ke Pak Menteri. Tambah 1 kalimat lagi. Bapaknya almarhum adalah teman baiknya Bapak di zaman Bapak SBY. Dalam hati saya, kok gue kagak tahu ya? Begitu, jadi waktu salaman, Pak, ya ini juga bingung kan, mau bilang shalom, kan kita pendeta udah kebiasaan shalom kan? Shalom, waalaikum Pak Menteri, kan lucu dong. Jadi ya udah, selamat siang Pak Menteri. Saya Pendeta Yohanes Nahuai. Kelihatan Pak Menteri masih agak lagi blank. Ternyata beliau lagi mencoba mengingat-ingat siapa Pendeta Yakob Nahuai. Dan waktu momen beliau ingat, oh iya, makanya berubah tuh. Lantas apa yang terjadi? Beliau nengok ke saya. Tahu apa kalimatnya? Kok kamu anaknya Pendeta Yakob kayak begini? Ini bukan body shaming ya? Nggak seperti WA grupnya UI. Jadi waktu lagi begitu, saya bercandain lagi, karena Pak Menterinya kan juga bercanda kan, kok kamu kayak begini? Saya bilang, karena mama saya Chinese, Pak Menteri, untung saya bukan zebra, gitu. Makanya saya ketawa gitu kan. Kenapa kok bisa sampai begitu, kelakar-kelakar kok bisa impromptu langsung keluar? Itu karena Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya jemaat terkasih, percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih banyak hikmat, haleluya. Yang kedua, mesti punya jiwa yang selalu senang belajar, amati. Perbanyak buka kuping, perbanyak tutup mulut. Apalagi waktu kumpul dengan orang-orang hebat, tenang aja, nggak usah pamer. Beberapa tahun yang lalu pembahasan tentang 15 dosa di Galatia pasal berapa itu, sebelum tentang buah roh. Salah satunya adalah berbohong dan membual. Bohong itu adalah faktanya tidak ada, kita nyatakan ada. Membual ada, dibesar-besarkan. Itu bedanya. Bohong, apa yang tidak ada, wah saya punya mobil 10 di rumah, itu bohong. Tapi kalau punya 1, kita bilang, wah mobil gue cuma 1 nih, wah paling keren sedunia. Itu membual, melebih-lebihkan. Maka kecenderungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini teknis, bonus buat kita semua ibadah ketiga. Kalau kita lebih banyak ngomong, kita pasti bisa berbohong, kita juga bisa membual. Ngumpul sama orang hebat, kita punya kecenderungan nggak mau kalah. Seperti guyonan tahu kan 3 anak pendeta, mereka kumpul saling adu-adu jago. Anak pendeta yang pertama, tahu nggak teman-teman, bapak gue yang paling hebat ya.
Apa tuh? Tanya teman-temannya. Bapak gue kalau khotbah nggak pakai catatan. Hebat. Yang satu lagi, baru nggak pakai catatan. Bapak gue yang paling hebat, lebih hebat dari bapak lo. Bapak gue kalau khotbah kagak pakai Alkitab, udah hafal. Wih, lantas yang ketiga nggak mau kalah juga. Di antara lu orang, bapak gue yang paling hebat. Kalau bapak lu nggak pakai catatan, oke. Bapak lu juga nggak pakai Alkitab, oke. Tapi bapak gue kalau khotbah kagak pakai otak. Jadi itu hanya guyonan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya semua kalau ngumpul kan begitu kan, antara berbohong atau membual. Jadi kalau ngumpul dengan orang-orang hebat, mereka udah cerita-cerita. Kalau kita mau paksa ikut ngomong dan komentar, kita akan bisa berbohong, kita akan bisa membual. Nah itu tuh. Jadi kalau pas lagi kumpul sama orang hebat, tenang aja, nggak usah ikut-ikut, sabar aja. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau sudah tiba waktunya nanti, aku bisa seperti mereka. Waktunya Tuhan lah. Tapi kalau belum waktunya, tenang aja dulu, dengerin dulu, serap pengalaman. Saya belajar ketemu orang-orang hebat, saya lebih banyak diem tuh, dengerin bagaimana mereka ngomong, cara mereka mulai kalimatnya, cara mereka menutup kalimatnya, cara mereka berjalan, pangku kaki. Saya perhatikan, oh gitu ya, di rumah coba-coba. Itu tuh Bapak Ibu, makanya punya jiwa yang selalu mau belajar. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga adalah apa tadi? Berani melangkah. Bawa tubuh ini berani melangkah. Karena Tuhan pasti akan buka jalan. Haleluya. Boleh gak tepuk tangan? Mari kita bangkit berdiri.